bantuin gotong gak sih, Ot? Ya bantuin lah. Berat amat ini tapi... Ya emang berat Pak kayunya. Kayu jati kali. Elah, gantian sini lu di depan. Enggak. Lihat di belakang aja. Enakan di belakang. Iya lu udah berhenti dulu, capek gua. Iya. Sialan nih kayu berat banget. Bukan kayunya yang berat, bapaknya kali udah tua. Enak aja lu, gua udah tua. Gua masih kuat kalau cuma gotong kayu segini doang mah. Ya itu, buktinya apa tadi? Nggak wajar ini mah, ketempelan setan ini mah kayu. Ada dedemit gelantungan ini mah pasti. Jadi bapak ngatain Peot dedemit, ha? Jadi lu yang gelantungan dari tadi, ha? Waduh. Anak set. Begitu kayu terakhir terlepas dari pundak mereka, Pak Rungkat dan Peot sama-sama terduduk di tanah, mengatur napas sambil menatap tumpukan batang jati yang baru saja mereka angkut dari tengah hutan. Malam sebelumnya mereka kelaparan, kedinginan, dan hampir saja termakan ilusi rendang jatuh dari langit. Tapi pagi itu, entah kenapa, semangat keduanya justru mengalir seperti kopi panas yang baru diseduh. Pak Rungkat berdiri pertama kali. Badannya mungkin tua, tapi gengsi tetap muda. Ia menatap ke arah sebatang pohon besar yang menjulang tak jauh dari halaman belakang rumah. Pohon itu kokoh, kulitnya tebal, dahannya melebar seperti tangan yang siap menampung berteduh siapa saja. Dalam pikirannya, hanya ada satu kalimat sederhana. Di sini rumah pohonnya bakal berdiri. Peot, yang masih setengah malas tapi penasaran, langsung mengikuti gerik-gerik Pak Rungkat. Ia mengumpulkan paku, tali, dan serpihan kayu kecil sisa-sisa proyek yang belum pernah benar-benar selesai. Dengan sisa energi yang masih ada, mereka mulai mengukur batang pohon itu, memastikan ketinggian yang pas, dan mencari dahan kuat untuk menjadi fondasi. Hari terasa berjalan lucu. Peot yang biasanya banyak mengeluh tiba-tiba terlihat fokus, walau sesekali ia terhuyung karena kantuk yang belum tuntas. Pak Rungkat yang suka merah-merah justru terlihat serius, seperti seorang arsitek berusia lanjut yang mendadak menemukan panggilan jiwanya. Mereka memaku papan, mengikat tali, menumpuk kayu, dan mulai membentuk kerangka rumah pohon yang mereka bayangkan semalam. Di sisi lain, suasana di belakang rumah terasa berbeda. Robi, Kona, dan Dot bergerak penuh kecemasan. Sejak pagi, mereka sudah berjalan mengitari halaman memanggel-manggel dalam hati, mencoba menebak arah mana Pak Rungkat dan Peot pergi. Mereka sudah menyisir samping rumah, depan rumah, bahkan sempat mengintip garasi yang kosong seperti harapan saat tanggal tua. Lalu timbul satu pikiran yang sama di kepala mereka, belakang rumah. Ketiganya berjalan perlahan, seolah takut menemukan sesuatu yang tidak mereka harapkan. Rumput belakang masih basah oleh embun, dan jejak langkah samar terlihat mengarah ke dalam hutan kecil yang berbatasan langsung dengan pekarangan. Robi mengusap tengkuknya yang berkeringat. Kona menggigit bibir bawah menahan panik, sementara Dot mengangkat sedikit celananya agar tidak tersangkut rumput yang tinggi. Semakin ke belakang, suara orang bekerja mulai terdengar samar. Ketukan palu, gesekan kayu, dan kadang suara seperti tubuh seseorang terjatuh, yang kemungkinan besar adalah Peot. Mereka mempercepat langkah, jantung berdebar antara lega dan jengkel, hingga akhirnya pepohonan tipis terbuka, dan di sanalah mereka melihatnya. Pak Rungkat dan Peot yang sedang sibuk merakit rumah pohon setengah jadi, penuh semangat, penuh kepayahan. Tapi terlihat lebih hidup daripada sebelumnya. Matahari pagi jatuh tepat di atas mereka, membuat momen itu terlihat seperti adegan pembukaan film yang terlalu dramatis untuk ukuran dua orang yang semalam hampir makan tahi ayam. Robi menghela napas panjang. Kona memegangi dadanya, antara lega dan gergetan. Dot hanya bisa mengusap wajahnya sambil berpikir, ini orang dua memang gak pernah normal. Tapi mau bagaimanapun, ada kehangatan kecil yang muncul. Di pagi yang ribut itu, di antara kau kayu yang belum simetris dan paku-paku yang entah sejajar atau tidak, ada sesuatu yang terasa benar. Pak Rungkat dan Peot akhirnya berhenti mengembara dan mulai membangun sesuatu. Walaupun hanya rumah pohon seadanya, dan dari balik semak, Robi,
Kona dan Dot tahu satu hal. Ini baru permulaan kekacauan yang lebih besar. Saat rumah pohon itu mulai terlihat, bentuknya masih lebih mirip panggung dangdut ketimbang tempat tinggal. Pak Rungkat berdiri tegak di bawahnya sambil mengusap keringat. Ada rasa bangga di wajahnya, seperti seorang raja yang baru saja membuka kerajaan baru. Walaupun kerajaan itu dindingnya masih miring dan lantainya masih bolong, Peot, di sisi lain, mulai memanjat naik untuk mengetes kekuatan lantai. Langkahnya pelan, hati-hati, tapi penuh rasa ingin tahu. Setiap papan mengeluarkan bunyi kecil yang tidak meyakinkan. Namun Peot tetap lanjut, seperti orang yang yakin dirinya kebal gravitasi. Dari atas rumah pohon, ia menatap ke arah hutan yang terbuka lebar, dan sejenak merasakan ketenangan aneh. Tenang, tapi takut jatuh. Sementara itu, Robi, Kona, dan Dote mendekat dari kejauhan. Mereka berhenti beberapa meter sebelum tempat Pak Rungkat dan Peot berada. Nafas mereka masih tersengal setelah mencari sepanjang pagi. Dan begitu mereka melihat dua orang itu bekerja, tanpa rasa bersalah sedikit pun, ada rasa campur aduk dalam dada antara lega, jengkel, dan ingin melempar sandal. Mereka mengamati dari jauh. Pak Rungkat sibuk menyusun papan. Sesekali berhenti, hanya untuk memeriksa sejauh mana hidupnya telah salah arah, sampai membangun rumah pohon di usia segitu. Peot tampak seperti anak kecil yang baru menemukan mainan baru. Meskipun mainan itu bisa jatuh kapan saja dan mematahkan tulang kakinya. Sekuat apapun upaya menahan diri, ekspresi Robi, Kona, dan Dot berubah jadi heran. Karena semakin lama mereka memperhatikan, semakin jelas bahwa dua orang itu benar-benar menikmati pekerjaannya. Rumah pohon itu bukan sekadar proyek iseng, itu semacam pelarian, hiburan, dan alasan untuk tidak kembali menghadapi bau pesing kamar Tante Connie. Saat paku terakhir dipukul masuk ke papan, angin sepoi-sepoi menerpa dedaunan, membuat ranting pohon bergoyang. Rumah pohon itu berdiri setengah sempurna, tapi cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya tersenyum kecil. Ada sesuatu yang lucu dan menyentuh ketika dua orang yang biasanya bikin masalah justru terlihat seperti pahlawan kecil dalam hidupnya sendiri. Robi akhirnya melangkah maju. Kona mengikuti, meski wajahnya masih penuh kecurigaan. Dot datang paling belakang, berjalan pelan, seperti seseorang yang sudah siap mental untuk menemukan kekacauan baru. Saat mereka bertiga muncul dari balik semak-semak, pemandangan itu jadi lengkap. Dua orang bodoh yang sibuk membangun mimpi, dan tiga orang lain yang diam-diam peduli, walaupun tidak pernah mau mengakuinya. Matahari makin tinggi, cahaya keemasan masuk di antara dedaunan. Suasana terasa seperti pagi yang akan memulai cerita panjang yang tidak mereka rencanakan. Dan entah kenapa, melihat 5 manusia ini berkumpul di belakang rumah, di bawah rumah pohon miring yang sebentar lagi pasti jadi masalah, ada rasa damai kecil yang sulit dijelaskan tanpa mereka sadari. Hari itu bukan hanya tentang mencari kayu atau membangun rumah pohon, tapi tentang kebersamaan yang aneh, kacau, dan hangat yang mungkin hanya bisa terjadi pada orang-orang yang hidupnya memang agak nyeleneh. Dan cerita itu baru akan semakin ribut setelah ini. Pak Rungkat memandangi hasil kerja kerasnya sambil menyipitkan mata. Ada sesuatu yang janggal, tapi ia tak langsung mengakuinya. Dalam hati kecilnya, ia bilang, wajar saja kalau miring sedikit namanya juga buatan manusia, bukan bangunan candi. Tapi semakin ia mengamati, semakin besar kemiringannya. Dari awal hanya beberapa derajat, lama-lama seperti siap ambruk mengikuti gaya hidup Peot yang suka jatuh tanpa alasan.